Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Nirmalasari dari klaster I4A MPM 2478210. Di sini saya akan mengerjakan tugas pada mata kuliah Cerkom 3 yaitu lab 667 yaitu configure PAT. Di sini ada 4 tujuan yaitu configure dynamic NAT with overload, verify dynamic NAT with overload implementation, configure path using an interface, verify path interface implementation. Jadi langsung aja kita pada part yang pertama, yaitu configure traffic that will be permit akan diizinkan. Jadi pada router 1 kita akan mengkonfigurasi satu statement untuk ACL, satu tuh untuk mengizinkan beberapa alamat, yaitu alamat apapun yang masuk ya. Jadi di sini kita bisa lihat, kita ke router 1 aja, langsung kita konfigurasi aja ya. Ini ada completionnya, kita ke conft, kita masukin access list 1 permit 172.16.0.0 dan 0.0.255.255. Enter. Nah, setelah itu kita konfigurasi pool of address of NAT. Jadi kita konfigurasi router 1 dengan NAT pool. Kita menggunakan 2 usable address atau 2 alamat yang dapat digunakan di dalam ruang alamat. Ada address space-nya. Jadi di sini kita masukin IP NAT pool any pool name 209 any pool name 209.165.200.233 209.165.200.234. Oke, kita enter. Net masknya 255.255.255.252. Kita enter. Start and address on different subnets. Nah, lalu selanjutnya kita bikin IP NAT inside. Kita lihat dulu. Loh, tidak ada ininya. Oh, ini. Kita bikin dulu IP NAT inside. IP NAT inside source list 1 pool any pool name overload. Oke, selanjutnya kita konfigurasi NAT interface-nya. Kita ke interface serial 0/0/1/0 IP NAT outside, lalu interface 0/0/0 IP NAT inside, dan selanjutnya exit interface G0/1/0/1 IP NAT inside. Nah, selanjutnya kita memverifikasi dynamic NAT with overload implementation. Yang pertama yaitu dari web browser, dari setiap PC kita bisa menggunakan router 1. Jadi dari browser ya, masing-masing PC menggunakan router 1 sebagai gateway mereka, yaitu PC 1, L1 dan PC 2 dan L2 akses halaman web browser untuk server 1.
berhasil. Full name, request timeout. Jadi di sini ada yang salah. Yang gimana nih? Yang bagian full name. Kayaknya waktu ini deh. IP not full, any full name 209 233 209 netmas full too small, still be at least start and end address on different subnet. Oke, udah berhasil. Tapi ini kenapa nggak berhasil? Oke, berhasil ya. Selanjutnya kita jalanin di router 1 so IPNet translation. Dan ini adalah hasilnya. Inside global, inside lokal, outside lokal, dan outside global. Oke, selanjutnya part yang ketiga yaitu konfigurasi part menggunakan interface. Jadi pada router yang kedua di sini kita akan mengkonfigurasi satu statement untuk ACL2 untuk mengizinkan beberapa IP address juga untuk masuk. Enable, kita masuk konfigurasi terminal dan IP NAT inside source source list 2 interface serial 0/1/1 overload enter. Selanjutnya konfigurasi router 2 interface dengan operate inside and outside NAT commands. Kita lihat di ini interface untuk apa? Interface-nya. Jadi di sini kita pakai interface S0/1/1 IP NAT outside. Lalu selanjutnya exit interface G0/0/0 IP NAT inside, dan exit lagi, kita masukin interface G0/0/1. Ini adalah IP NAT inside.
Oke, sudah. Selanjutnya di sini udah 95%. Kita memverifikasi bahwa PAT interface implementation. Ini apa lagi yang belum? Allah. ACL2 ada typo lagi tah. IP not inside. IP not inside source list 2 interface. IP not inside source list 2. Oh, ini kita belum masukin perintah ini guys. Jadi akses list 2 permit 172.17.0.255.255. Oke, udah 100%. Selanjutnya kita tinggal verifikasi aja dari web server router 2 ini. Kita akses server 1. Lama banget ya. Say. Oke, sukses ya. Selanjutnya kita lihat di ini, kita lihat untuk show IP not translationnya ini hasilnya. Jadi kita bandingkan dua device, router 1 dan router 2. Compare the net statistic on the two device. Why doesn't router 2 list any dynamic mappings? Nah, jadi untuk jawabannya, untuk router 1 itu mencantumkan pemetaan dinamis ya, atau dynamic mapping alamat yang telah dikonfigurasi, dan router 2 ini hanya menggunakan interface luar sebagai address untuk menerjemahkan alamat internal sehingga tidak ada pemetaan dinamis. Seperti itu. Saya cukupkan untuk video hands-on kali ini karena udah 100% juga, dan tadi untuk tesnya juga sudah berhasil. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.